berusaha semaksimal mungkin supaya kita sebagai orang percaya itu mampu untuk lebih penting mana, pelayanan atau keluarga. Menurut jenengan, kemarahan itu seringkali yang menjadi tantangan bagi orang percaya untuk mampu mengendalikan diri. Seringkali kita selalu memaki-maki orang, merendahkan orang, mencela orang, menghakimi orang. Ini yang Allah tidak kehendaki. Ada marah yang tidak berdosa, saudara. Contohnya apa? Contohnya gini. Shalom Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan kesempatan saat ini. Namun mari kita berdoa, memohon berkat Tuhan terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Tuhan Yesus Kristus, kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya kuasa Tuhan turun atas kami, menolong kami untuk boleh kami mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, terkhusus untuk kesempatan pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jambu ini tadi saya bawa dari Pastori sampai ke Colo. Kami saat ini ada di Pijar Park, Colo, Kudus. Nah, jambu ini untuk bisa sampai dinikmati, saudara, dari proses tanam sampai menghasilkan buah seperti ini, itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Tidak cukup seminggu, 2 minggu, saudara, tahunan. Setelah bertahun-tahun, maka pohon jambu tadi mengeluarkan buah. Dan buah ini bisa dipetik dan dimakan. Nah, tidak mudah prosesnya. Waktu yang panjang. Harus ada perawatan yang baik. Baru pohon itu menghasilkan buah. Kesempatan ini kita akan belajar tentang pengendalian diri. Kita tahu bahwa pengendalian diri adalah salah satu dari 9 buah roh. Pengendalian diri adalah buah roh. Dan untuk menjadi seorang yang mampu mengendalikan diri, itu pun sama dengan pohon jambu tadi. Butuh proses yang panjang, butuh perawatan yang ekstra, sehingga hidup kita itu bisa menghasilkan buah roh yang namanya pengendalian diri. Saudaraku, Injil Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-21 sampai dengan yang ke-37. Demikian firman Tuhan. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina,
Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta mengingininya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-sekali bersumpah baik demi langit, karena langit adalah takhta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan selai rambut pun. Jika iya, hendaklah kamu katakan iya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Seperti yang saya sampaikan saudara, bahwa ketika seseorang sampai pada satu titik mampu memiliki sikap pengendalian diri, itu bukan hal yang mudah. Ada proses yang panjang yang harus dia lakukan, sehingga hidupnya dapat menghasilkan buah yang namanya pengendalian diri. Seberapa pentingkah pengendalian diri ini bagi hidup orang percaya? Dan mengapa kita harus mampu untuk memiliki sikap mengendalikan diri? Supaya hidup kita semakin berkenan di hadapan Tuhan. Ayat 21 sampai dengan yang ke-26. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku, kata Tuhan, berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Kemarahan itu seringkali yang menjadi tantangan bagi orang percaya untuk mampu mengendalikan diri. Seringkali kita selalu gagal di dalam mengendalikan diri dalam hal kemarahan. Kemarahan ketika sudah mulai meledak-ledak, apa yang akan dilahirkannya? Yang dilahirkan dari sebuah kemarahan yang luar biasa adalah perkataan yang tidak membangun. Yang ada adalah umpatan, celaan, hinaan, saudaraku. Kamu bodoh, kamu kafir, kamu kosong, kamu jahil, kamu nggak bisa apa-apa. Saudaraku, ketika orang sudah mulai marah, yang ada dia lebih sering merendahkan orang lain. Memang kemarahan tidak selalu negatif, saudaraku. Ada kemarahan yang tidak berdosa, dan ada kemarahan yang bisa membawa kita jatuh ke dalam dosa. Ini yang mau Tuhan sampaikan kepada kita. Jangan sampai kita itu marah yang akan membawa kita itu jatuh ke dalam dosa. Ini loh yang dilarang Tuhan. Kita harus mampu mengekang diri, mengendalikan diri kita, supaya ketika kita marah itu tidak membawa kita jatuh ke dalam dosa, memaki-maki orang, merendahkan orang, mencela orang, menghakimi orang. Ini yang Allah tidak kehendaki. Ada marah yang tidak berdosa, saudara. Contohnya apa? Contohnya gini, Allah itu kan ya marah toh ketika umatnya itu tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Marah enggak Allah? Marah. Dosa enggak Allah?
Enggak. Karena kemarahan Allah itu akan membawa umatnya kepada hal yang baik. Nah, kita juga sebagai orang tua, seandainya kita melakukan kesalahan, apakah kita cukup diamkan saja? Enggak kan? Kalau memang anak kita mau melakukan kesalahan, kita harus tegur dia. Sekali dua kali enggak bisa ditegur, marah kita kan. Demi apa? Demi anak kita ini supaya baik, saudara. Jadi ada kemarahan yang tidak mendatangkan dosa, ada kemarahan yang bisa membawa kita jatuh ke dalam dosa. Jadi intinya boleh nggak marah? Ya lihat konteksnya. Kalau marah kita akan membawa kita jatuh ke dalam dosa, jangan lakukan itu. Kita harus mengendalikan diri. Ya, karena Tuhan merindukan kita adalah umat Allah yang mampu mengendalikan diri. Sehingga ketika kita mampu mengendalikan diri, kita itu benar-benar berkenan di hadapan Allah. Dan hanya orang-orang yang berkenan di hadapan Allah lah yang empunya kerajaan Tuhan. Makanya di sini orang pemarah yang membawa dirinya ke dalam dosa ini, pemarah yang membawa dirinya ke dalam dosa ini akan dibuang ke neraka yang apinya menyala-nyala. Enggak akan ada bagian keselamatan kekal. Loh. Makanya penting bagi orang Kristen mampu mengendalikan diri. Kenapa? Supaya hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Kalau hidupnya berkenan di hadapan Tuhan, dia benar-benar menjadi orang percaya yang memiliki kerajaan surga. Bahkan kalau kita nggak bisa mengendalikan diri kita, saudara, ibadah kita itu pun dianggap Tuhan menjijikkan, saudara. Wih, ngeri banget. Dikatakan demikian. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di hadapan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Ayo, kita diingatkan Tuhan pada kesempatan ini. Ibadah yang kita anggap adalah kewajiban keagamaan tertinggi, saudara, akan menjadi menjijikkan di hadapan Tuhan kalau saya dan saudara adalah orang percaya yang tidak bisa mengendalikan diri atau masih nyimpen kepahitan, masih nyimpen kemarahan. Nah, saudaraku, saat ini kita diingatkan Tuhan. Saat ini kita ditegur Tuhan melalui firman-Nya. Kita sudah jadi orang Kristen yang sudah mengendalikan diri atau belum? Atau masih ada kepahitan dalam diri kita ini, masih ada kemarahan dalam diri kita ini terhadap saudara kita yang lain. Firman Tuhan katakan, saudara, pada kesempatan ini, saudara, firman Tuhan mengingatkan kita semua pada kesempatan saat ini, ibadah kita akan menjadi sia-sia dan itu bahkan menjijikkan di hadapan Tuhan kalau kita belum berdamai dengan saudara kita yang bermasalah dengan kita. Monggo segera selesaikan hati jenengan. Monggo selesaikan persoalan jenengan dengan saudara-saudara jenengan yang mungkin saat ini mungkin jenengan ada masalah dengan saudara patunggilan wonten ing gereja panjenengan atau dengan tetanggamu atau dengan saudaramu, saudara. Rampungkan dulu. Kalau itu belum rampung, ibadah kita sia-sia, saudara. Persembahan kita ya sia-sia. Pelayanan kita ya mospro kok tanpa guna. Oleh sebab itu firman Tuhan sangat-sangat luar biasa mengingatkan kita saat ini supaya kita itu menjadi pribadi yang mampu untuk mengendalikan diri. Saudara, pengendalian diri itu bukan apatis nggih, mboten mandek. Pengendalian diri itu seirama dengan kehendak Tuhan. Itu loh yang dimaksud dengan pengendalian diri. Aku tak ingin mengendalikan diri ben aku rak marah, terus jenengan meneng terus. Terus. Tapi hati ini jenengan penuh dengan kemarahan, bukan itu. Pengendalian diri adalah bagaimana kita menyeiramakan kehendak Tuhan dengan apa yang akan kita lakukan. Kalau kita sudah seirama dengan apa yang dikehendaki Tuhan, maka hidup kita akan berkenan di hadapan Tuhan. Saudaraku dikasihi Tuhan,
mari terus belajar menjadi pribadi-pribadi yang mampu mengendalikan diri sehingga kita berkenan di hadapan Tuhan. Devana berani enggak ke situ? Hah? Berani enggak kayak Mas gini? Aman kok. Aman. Saudara ini kasih Tuhan. Yang kedua, kenapa kita harus berusaha semaksimal mungkin supaya kita sebagai orang percaya itu mampu untuk mengendalikan diri. Jadi menurut firman Tuhan, kita harus mampu untuk berusaha mengendalikan diri itu supaya kita dapat mempermuliakan nama Tuhan. Saudaraku, mari kita perhatikan di ayat yang ke-27 sampai dengan yang ke-32. Firman Tuhan di sana mengingatkan setiap kita tentang bagaimana Allah berkata, "Jangan berzina." Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Saudaraku, di sini sangat jelas bagaimana Tuhan itu membandingkan orang yang berzina itu tidak mendapatkan keselamatan dalam hidupnya. Saudara, pengertian berzina itu apa sih? Menyimpang. Ketika saya sebagai seorang suami menyimpang dari tanggung jawab saya kepada istri dan anak-anak saya, dengan saya boleh berselingkuh dengan orang lain, itu namanya berzina, saudara. Berzina tidak hanya sekedar seperti itu. Pengertian berzina adalah bagaimana kita menduakan Tuhan, menyimpang dari kehendak Tuhan. Tuhan itu maunya kita sebagai suami ya tanggung jawab kepada istri dan anak-anak kita, bukan kepada yang lain, kan seperti itu dalam tanggung jawab keluarga, saudaraku. Yang Tuhan kehendaki apa? Kita itu tidak menduakan Tuhan, tidak menyelingkuhi Tuhan, tidak mangkro tinggal. Ini yang dikehendaki Tuhan. Namun seringkali yang terjadi adalah kita itu menyimpang dari apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kenapa kita harus memiliki sikap untuk mengendalikan diri? Tidak lain tidak bukan supaya Tuhan kita Yesus Kristus itu dipermuliakan. Sehingga dengan demikian kita menjadi kesaksian bagi kemuliaan nama Tuhan. Nah, saudaraku, ketika kita menjadi worship leader, ya kan, sering kita itu berusaha untuk orang lain tuh mengajak orang lain itu untuk menyembah Tuhan. Tetapi kita yang menjadi worship leader malah nggak menyembah Tuhan. Ini yang repot. Ini yang sering kali terjadi, dan kesalahan dari banyak worship leader adalah dia berusaha mengajak orang lain untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan, tapi hatinya enggak menyembah Tuhan. Jadi bagaimana orang bisa menyembah Tuhan kalau sang worship leadernya, sang pemimpin pujiannya tidak menyembah Tuhan? Demikian pun dengan saya yang saat ini sebagai seorang pemberita firman, saudara. Harapan saya orang lain melakukan apa yang difirmankan Tuhan. Harapan saya. Tetapi kalau saya sendiri nggak melakukan firman Tuhan, ya jangan berharap orang lain melakukan apa yang Tuhan firmankan. Nah, Tuhan juga memiliki kerinduan bahwa hidup saya dan saudara itu menjadi kesaksian di tengah-tengah dunia ini melalui keluarga kita,
melalui sikap hidup kita, melalui pengendalian diri yang kita miliki, sehingga dengan demikian hidup kita ini mempermuliakan nama Tuhan, saudara. Nah, jadi kalau saya boleh sampaikan pada kesempatan ini, gereja atau orang Kristen atau keluarga-keluarga Kristen itu adalah cara terakhir Tuhan yang dipakai Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya di dunia ini, saudaraku. Jadi kalau hidup orang Kristen, hidup keluarga-keluarga Kristen tidak menunjukkan kasih Tuhan itu, saudara. Jangan harap orang lain mau percaya kepada Tuhan. Kalau hidup kita itu aja nggak jadi kesaksian, keluarga-keluarga kita nggak jadi kesaksian, jangan berharap ada orang yang mau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi pada kesempatan ini lebih penting mana? Pelayanan atau keluarga? Menurut jenengan, mana dulu? Keluarga atau pelayanan? Wah, pelayanan dong. Pelayanan itu yang paling utama, pokoknya pelayanan gitu kan. Iya, itu hak panjenengan sih. Tapi kalau boleh saya sampaikan, keberhasilan pelayanan kita dilihat dari keluarga kita seperti apa. Oke, jadi jenengan mungkin jadi pelayan Tuhan yang diundang khotbah sampai keluar negara, keluar dunia. Tapi kalau hidup jenengan nggak jadi kesaksian, buat apa? Akan baik kalau kita melayani Tuhan dengan melayani keluarga lebih dulu. Karena orang akan melihat bagaimanakah hidup kita, bagaimanakah keluarga kita. Baru mereka akan melihat siapakah Yesus itu. Artinya, saya dan jenengan harus memiliki sikap mengendalikan diri supaya hidup kita ini loh, saudara, keluarga kita, saudara, mempermuliakan nama Tuhan. Dengan pengendalian diri, nama Tuhan akan dipermuliakan. Amin. Amin. Ya, mari kita berusaha. Mari kita terus belajar menjadi pribadi-pribadi yang mampu mengendalikan diri supaya Tuhan kita Yesus Kristus dipermuliakan. Yang ketiga, saudara, mengapa kita harus mampu untuk mengendalikan diri kita? Yang ketiga, supaya kita semakin mengenal Tuhan. Kita lihat ayat yang ke-33. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di hadapan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah baik demi langit, karena langit adalah takhta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan selai rambut pun. Saudaraku, Tuhan mengingatkan saya dan saudara kesempatan ini supaya kita mampu untuk mengendalikan diri kita. Kenapa? Karena orang-orang yang mampu mengendalikan diri, orang-orang inilah yang mampu mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Dengan kata jangan bersumpah. Seringkali orang bersumpah, saudara, bersumpah serapah demi Tuhan. Untuk membenarkan dirinya, dia membawa-bawa nama Tuhan. Untuk membentengi dirinya, dia membawa-bawa nama Tuhan. Emang siapa dirinya? Lucu ya, saudaraku, banyak orang bersumpah serapah demi kepentingannya sendiri sampai membawa nama Tuhan.
Bahkan di sini Tuhan pun ingatkan, jangan bersumpah demi apapun, demi langit, demi bumi. Langit dan bumi ini miliknya Tuhan, bukan milik kita. Jangan bersumpah demi apapun, jangan bersumpah demi kepalamu bahkan. Dikatakan firman Tuhan, emang kita bisa menghitamkan atau memutihkan rambut kita? Jangan dicat ya saudara, kita nggak bicara cat rambut di sini. Tetapi di sini adalah Allah mau sampaikan kepada saya dan saudara, siapa dirinya? Siapa kita? Allah mau sampaikan di sini bahwasanya saya dan panjenengan itu enggak punya kuasa apapun atas diri kita ini loh saudara. Kita enggak punya kuasa apapun atas diri kita sendiri karena kita ini miliknya Tuhan. Ingat ya saudara, kita bukan milik kita lagi, namun kita miliknya Tuhan. Kita harus tahu ini. Orang yang mengendalikan diri akan paham hal ini. Bahwa dirinya bukan miliknya lagi, tapi miliknya Tuhan. Kalau kita ini memang miliknya Tuhan, bukan milik kita lagi, artinya kita nggak punya kuasa sama sekali atas diri kita. Kita nggak bisa memaksakan kehendak kita sendiri. Tetapi kita harus tunduk kepada Sang Pemilik kita. Apa yang menjadi kehendak Tuhan itu yang menjadi kehendak kita. Apa yang menjadi kesenangannya Tuhan itu yang menjadi kesenangannya kita. Kan demikian saudara. Kita semakin mengenal siapa Tuhan itu dan kita semakin benar-benar memiliki ketundukan diri kepada Allah. Saudaraku, Tuhan memberikan kita free will atau kehendak bebas. Hidup ini adalah pilihan. Hari ini saudara mau memilih pergi kemana, itu pilihan saudara. Mau ke Kajar, ada suasana indah seperti ini, atau mau ke restoran, atau hanya duduk diam di rumah. Kita diberikan kehendak bebas oleh Tuhan. Jenengan bisa memilih melakukan segala sesuatu menurut kehendak jenengan sendiri, atau jenengan memilih untuk tunduk melakukan kehendak Tuhan. Allah nggak pernah memaksa kita. Makanya saya bilang, free will adalah resiko terbesar Allah dalam penciptaan. Allah begitu mengasihi kita. Namun Allah nggak mau kita seperti robot yang diklik tombol taat langsung taat. Kita diciptakan bukan seperti itu. Allah memberikan free will kepada kita supaya kita bisa mengasihi Tuhan dengan tanpa ada paksaan. Bagaimana kita bisa mencintai Tuhan kalau kita nggak kenal Tuhan? Bagaimana kita bisa mengenal Tuhan kalau kita nggak memiliki pengendalian diri? Saudaraku dikasihi Tuhan, kalau kita mau menyadari keberadaan diri kita, siapa kita di hadapan Tuhan, maka kita akan terus berusaha, terus belajar, supaya hidup kita itu menghasilkan buah untuk kemuliaan Tuhan. Kita terus berusaha, belajar, taat, tunduk kepada apa yang menjadi kehendak Tuhan. Paling tidak dengan pengendalian diri, kita mampu mengekang keinginan-keinginan kita. Namun kita terus mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan mari lakukan kehendak Tuhan itu. Sama-sama belajar memiliki hati yang penuh dengan pengendalian diri. Supaya kita semakin mengenal Tuhan, semakin kita mengasihi Tuhan, dan semakin tidak ada rasa keterpaksaan ketika kita melakukan kehendaknya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.